Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Hidayah, nomor induk mahasiswa 23581352. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan video kegiatan pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi Wali Songo, bersama kelas 9 di MTS Muhammad Daud, Kecamatan Gedong Kataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kegiatan pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semua hari ini? Semangat. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada kegiatan belajar hari ini. Mulai. Alhamdulillah, selesai sudah pembacaan doa pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan dapat anak-anak pahami. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu bakal absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Alfira Salsabila, Carla, Anissa Erviana, Balkis, Rizky Danu, Rizky Gusti, Zulaika. Mulai belajar, tolong tempat duduknya dirapikan dulu, jilbabnya yang mengkok-mengkok dirapiin dulu. Coba page-nya yang masih miring-miring dirapikan terlebih dahulu. Ya, coba harus kelihatan cantik, harus kelihatan fresh, harus kelihatan semangat ya. Jadi kalau belajar itu harus begitu. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang masih ingat pada abad keberapa Islam itu masuk ke Nusantara? Abad ke-7 ya. Kemudian Islam itu masuknya Islam ke Nusantara itu dibawa oleh para saudagar atau para dagang. Nah, itu adalah materi kita pada minggu yang lalu. Melihat gambar di depan, ini gambar apa? Gambar petani. Oke, yang ini gambar apa ini? Ayo, gambar orang bersedekah. Kemudian yang ini gambar apa? Gambar apa? Anak kecil bernyanyi. Atau ada yang bilang itu sinden? Lebih tepatnya sinden apa hanya bernyanyi? Sinden. Oke, baik. Apa yang Ibu tunjukkan di depan ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Satu lagi. Ini gambar apa? Main ya. Jadi kalau zaman dulu kan kalau mainannya begitu, gandeng-gandengan tangan, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Sekarang mainnya gimana? Hah? Mainnya ini ya? Iya, mainnya ini kalau sekarang. Oke, baik. Kita akan membahas tentang apa ini? Wali Songo.
semoga mudah-mudahan kita diberikan rezeki umur yang panjang sehingga kita bisa Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu? Belum tahu? Ada siapa saja? Ayo. Sunan Gresik. Sunan Ampel. Kalijaga. Oke, baik. Nah, itu adalah wali-wali yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis peran tokoh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, mempresentasikan sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu, dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari. Jadi kita akan membahas tentang para wali atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan Wali Songo. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Wali Songo, kita harus tahu dulu nih arti Wali Songonya apa sih? Nah, Wali Songo itu mempunyai arti yang 9, menandakan jumlah wali yang ada 9. Sedangkan kata Songo atau Sanga itu berasal dari kata Sanga yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lain lagi menyebutkan bahwa Sanga itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka tinggal di wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan yang berada di Jawa Timur, serta di Demak, Kudus, Muria yang berada di Jawa Tengah. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Bahas satu persatu siapa sajakah yang termasuk ke dalam Wali Songo. Itu adalah nama-nama wali yang sudah kalian dengarkan tadi penjelasannya. Kemudian setiap wali mempunyai misi atau dakwahnya berbeda-beda, ya. Kemudian cara penyampaian dakwahnya pun juga berbeda, ya. Nah, setelah ini Ibu akan bagi anak-anak menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ada yang 5 ya, berarti karena kita 18 orang, ya. Jadi kita bagi kelompok. Setelah itu tugas anak-anak adalah menganalisis atau mencari, ya, biografi, kemudian sifat atau keteladanan dari para wali serta strategi dakwah yang dipakai oleh para wali ini apa saja, ya. Kita bagi kelompok, kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok yang pertama dari Alvira Salsabila, Faisal Andika, Gustiana Mardani, kemudian Angel Carla. Yang keempat, Rahma Rizky Gusti Zulaikha. Silakan anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, cepat, bangun. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Untuk kelompok 1, ketuanya Faisal. Kemudian kelompok 2, ketuanya Aira. Kelompok ketiga, ketuanya Hafiz. Kemudian kelompok 4, ketuanya Rizky. Ya, baik anak-anak. Ini ada KPD Ibu bagi satu kelompok 1. Ya, jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Tadi yang seperti Ibu sampaikan. Gua dulu ya. Ya udah, sebelah itu. Bisa satu-satu. Berapa tahun? Kemudian kakinya. Jadi satu-satu.
Oh, ada yang lebih. Oke. Sudah? Baik. Perhatikan dalam tabel yang Ibu bagi tugasnya. Ini kan ada 9 wali. Jadi masing-masing kelompok cukup bahas 2 wali. Ada yang 1 karena kan ganjil. Nah, untuk kelompok 1 itu Sunan Gresik dengan Sunan Ampel. Kelompok 2 itu Sunan Bonang dengan Sunan Giri. Kelompok 3 Sunan Derajat dengan Sunan Kalijaga. Sisanya berarti kelompok 4 itu yang 3. Kudus, Muria dengan Gunung Jati. Nah, itu adalah yang harus kalian bahas sesuai dengan deskripsi yang sudah Ibu berikan itu. Beritanya sudah ada di kertas masing-masing. Silakan kalian tulis dulu nama anggotanya dan nama kelompoknya. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Istrinya siapa, nama asli siapa, anaknya siapa, kalau ahli sebutkan, kemudian beliau meninggalnya di mana, dimakamkan di mana, itu namanya biografi. Oh iya, teladan dari wali songo itu sejok. Nanti. Sama kira. Biografi itu berarti kan tempat lahir, kalau hadir, nama istri kalau ada, nama anak kalau ada, meninggalnya di mana, nama aslinya kalau ada masukin, nama ayahnya kalau ada, biografi deh. Kalau yang keteladanan tadi yang di video yang terakhir tadi yang Ibu ada gambar petani dan lain sebagainya itu tadi. Ada yang perlu ditanyakan? Mau boleh nanya nggak, Bu? Teladan dari wali songo itu apa aja ya sih, Bu? Teladan dari wali songo. Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa jawab? Apa sih teladan dari wali songo itu? Tadi pertanyaan dari teman kalian, Najwa. Teladan dari wali songo itu yang pertama adalah mengajarkan tentang semangat dalam berdakwah. Itu adalah teladan dari wali songo yang harus kita contoh. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sikap yang bijak dalam mengatasi setiap permasalahan. Nah, kemudian ada juga contoh atau sikap terpuji ketika para wali ini sedang berdakwah. Nah, itu adalah teladan. Oke, baik, sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Jika sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang kelompok wali songo atau Sunan Gresik. Biografi Sunan Gresik adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir diselamatkan pada abad ke-14. Dia wafat pada tahun 1400 mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Jawa. Karya Sunan Gresik adalah ia membangun potongan tempat belajar agama di daerah Gresik. Itu aja hasil kelompok 1 dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu materi tentang Sunan Bonang. Biografi Sunan Bonang atau Makhzum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel yang lahir tahun 1465. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Komplek Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Sifat keteladanannya lemah lembut, bijak dalam menghadapi permasalahan. Strategi dakwah Sunan Bonang
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ihsan. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat. Yang pertama ada Sunan Kalijaga. 1. Biografinya. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450. Nama lainnya adalah nama Dewi Saro. Sunan Kalijaga memiliki 3 putra, yaitu Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Yang kedua ada sifat keteladanannya. Sunan Kalijaga sangat dekat dengan masyarakat. Ia memberi hiburan kepada masyarakat dengan bermain wayang kulit tetapi sambil berdakwah. Yang ketiga, strategi dakwahnya. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan karya seni berfalsafah Islam. Contohnya wayang kulit Hindu yang diislamkan. Karyanya yaitu menciptakan tembang suluk, lil irit, dan kumpul pacul. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Sunan Muria. Sunan Muria dengan nama aslinya Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria pun menikah dengan Dewi Sujina, putri dari Sunan Ngudung. Beliau bijak dalam mensikapi masalah yang selalu menenangkan hati para rakyat. Beliau pun memiliki karyanya adalah ia menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, kesenian, dan lain-lainnya. Mungkin hanya itu saja hasil dari presentasi kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, jadi disimpulkan bahwasanya Wali Songo itu adalah 9 wali yang sangat berpengaruh dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya, kemudian keteladanan dari para wali itu adalah tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, mengajarkan tentang semangat dalam berdakwah, itu keteladanannya. Kemudian yang kedua, selalu mengajarkan sikap bijak, mempunyai sifat dakwah yang selalu menggunakan keseniannya, itu ciri khas dari Wali Songo. Kemudian mengajarkan Islam dengan lemah lembut dan budi pekerti yang mulia. Itu adalah keteladanan dari para wali yang bisa kita contoh. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah baik, silakan masing-masing kelompok, kelompoknya aja deh, maju satu-satu untuk memperoleh hasil dari diskusi kalian. Yuk, masing-masing kelompok, ketua kelompoknya aja yang maju ke depan untuk mengumpul. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi kalian bisa baca materinya tentang Syekh Abdul Rauf sebelum Ibu jelaskan nanti minggu depan. Ada pertanyaan? Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian tetap baca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh. Ya, baik, Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.